Baiklah, di sini kami akan menjelaskan terkait fungsi terapan pada Microsoft Excel. Terdapat lebih dari 400 fungsi yang digunakan untuk analisis dan otomasi kerja. Di antaranya ada logika, lookup, teks, finansial, dan statistik. Hal ini digunakan untuk mendukung validasi transaksi dan konsistensi data. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan agar fungsi terapan yang digunakan menjadi sukses. Yang pertama, pahami tujuan dan fungsi terapan. Yang kedua, kuasai argumen dan logika. Yang ketiga, terus latihan studi kasus kompleks. Dan yang keempat, melakukan evaluasi dan perbaiki rutin. Fungsi pertama yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu fungsi OR. Konsep OR sendiri menghasilkan true bila minimal satu kondisi true. Hasil false hanya jika semua kondisi false. Format dari fungsi ini adalah OR, buka kurung, logical 1, logical 2, logical, seterusnya, tutup kurung. Argumennya sendiri bisa berupa perbandingan nilai atau referensi sel. Fungsi yang kedua yaitu fungsi AND di Microsoft Excel. Fungsi ini mengembalikan true jika semua kondisi true. Namun jika ada satu false, hasilnya akan false. Format dari fungsi ini yaitu AND, buka kurung, logical 1, logical 2, logical seterusnya, tutup kurung. Fungsi ini biasa digunakan untuk validasi data dan kontrol kualitas input sebelum perhitungan finansial. Berikutnya VLOOKUP untuk data vertikal. Tujuannya adalah mencari nilai pada tabel vertikal berbasis kunci dan mengambil informasi dari kolom lain pada baris yang sama. Struktur rumusnya dapat dilihat pada slide PPT yang sudah tertera. Selanjutnya yaitu VLOOKUP data horizontal. Tujuan VLOOKUP yaitu mencari nilai pada baris teratas, mengembalikan dari baris lain, dan cocok saat data tersusun horizontal pada periode ataupun kategori. Struktur argumennya dapat kalian lihat di dalam slide yang sudah disediakan. Berikut ini merupakan manfaat praktis Excel, yaitu efisiensi analisis keuangan, dan yang kedua akurasi dan konsistensi hasil, dan yang ketiga latihan sebagai penguat. Baik, ini merupakan soal studi kasus evaluasi kredit nasabah. Di sini diminta yaitu ada nama produk, suku bunga, diskon provisi, kelayakan kredit, lalu ada bebas biaya admin. Di sini terdapat 5 kotak yang masing-masing memiliki rumus yang berbeda-beda. Kita coba rumus yang pertama yaitu VLOOKUP. Seperti yang pada tabel terlihat, VLOOKUP itu adalah rumusnya itu sel acuan, lalu ada tabel master, lalu ada nomor kolom, lalu false. Kita bisa lihat di sini untuk nama kolom produk rumusnya yaitu VLOOKUP. Kita bisa salin, kita bisa copy, lalu kita masukin ke dalam rumus. Tertulis di sini ada kredit rumah sesuai dengan kode produk yaitu KPR, itu kredit rumah. Di sini tinggal kita tarik saja rumusnya dan jadi. Ini misalnya kredit tanpa anggunan, lalu ada kredit kendaraan dan kredit rumah lagi. Selanjutnya ada suku bunga. Itu tetap menggunakan VLOOKUP karena memang rumusnya itu berupa tabel vertikal. Yaitu ini untuk rumusnya kita bisa salin kan. Di sini E13 tetap kita mencari E13. Kenapa? Karena E13 adalah nama produk, kode produk. Nah, di sini terdapat suku bunganya 0,07. 0,07 itu didapat dari mana? Itu terdapat dari tabel A3C5. A3C5 yang suku bunga ini yaitu kolom ketiga. Kolom ketiga suku bunga. Kita tarik garis. Selanjutnya ada diskon provisi, yaitu menggunakan rumus HLOOKUP. HLOOKUP itu rumusnya seperti yang ada di materi, yaitu sel acuan, tabel master, lalu ada nomor baru, lalu false. HLOOKUP ini seperti VLOOKUP, namun ini tabelnya itu tabel horizontal. Tabel vertikal. Tabel horizontal, betul. Rumusnya 25. Ini dapat dari mana? 25 itu terdapat dari diskon provisi yang ada pada kolom tabel ini. Lalu kita tinggal tarik rumusnya ya seperti ini. Lalu selanjutnya
Selanjutnya ada kelaikan kredit. Kita menggunakan rumus N. N ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk dua verifikasi. Jadi tidak boleh hanya satu saja yang betul, tetapi dua-duanya harus betul. Kita lihat. Nah, di sini ada true, itu berarti benar, yaitu di sini tertulis kelaikan kreditnya itu adalah gaji di atas 5 juta dan status lead lancar. Kita lihat di sini Andi Permana itu gajinya lebih dari 5 juta, betul. Lalu status leadnya lancar. Kita bisa tarik garis lurus. Kita bisa tarik rumusnya ke bawah. Ada yang false ini, berarti ini ada yang tidak sesuai, yaitu apa? Yaitu Rina Amelia, yaitu dia di bawah 5 juta, lalu leadnya juga menunggak. Lalu selanjutnya terakhir bebas biaya admin atau OR. OR itu rumusnya seperti yang sudah dijelaskan di materi, yaitu salah satu saja cukup untuk memverifikasi. Untuk itu ini true, yaitu karena memang ini menggunakan contoh yang N, jadi hampir sama semua. Nah, kita bisa mengkotakkan. Selesai. Terima kasih.